Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kita kali ini yaitu menghitung kecepatan jarak dan waktu. Untuk menghitung kecepatan jarak dan waktu, maka kita harus mengetahui rumus pada kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, selanjutnya kita tentukan dulu rumus ya pada kecepatan, jarak, dan waktu menggunakan bentuk segitiga ya. Perhatikan. Sini K, ini J. Ya. Keterangan di sini perhatikan. J jarak. Jarak ya. Satuan yang digunakan yaitu kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Di sini K. K ini kecepatan. Satuan yang biasa digunakan pada kecepatan adalah kilometer per jam, meter per menit, meter per detik. W, waktu. Satuan yang biasa digunakan pada waktu yaitu jam, menit, detik, ya, jam, menit, detik. Oke. Selanjutnya kita menentukan ya rumusnya masing-masing pada yang pertama yaitu rumus kecepatan. Rumus kecepatan. Di sini K sama dengan, perhatikan. Ini ada JKW ya. Jokowi, JKW. JKW. Ingat Bapak Jokowi, JKW ya. Kalau mau mengingat rumus ini, ingat aja nama Bapak Presiden kita itu Bapak Jokowi, JKW. Jokowi ya. J ini merupakan jarak, K ini merupakan kecepatan, W ini waktu ya. K itu berarti ini kecepatan, berarti rumusnya adalah jarak per W atau jarak dibagi waktu. Nah, masukkan J per W. Nah, rumus kecepatannya sudah kelihatan. Sudah kita temukan yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu yang kedua, kita tentukan rumus jarak. J sama dengan nih J-nya. Jaraknya berarti kecepatan dikali waktu. Sama dengan K kali W. Ini ya. Kecepatan dikali waktu. Oke. Lalu berikutnya waktu. Waktu, perhatikan W-nya ini J dibagi K atau jarak dibagi kecepatan. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ini ya. Nah, perhatikan nak ya, bahwa untuk menghitung kecepatan, jarak, dan waktu
dibutuhkan yaitu yang kita perlukan yaitu mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Ya. Langkah yang pertama adalah nih kita buat tadi sini segitiga, bentuk segitiganya. Lalu kita di sini masukkan ada K, W, dan J, yaitu kecepatan, di mana K itu merupakan kecepatan, satuan yang biasa digunakan adalah kilometer per jam, meter per menit, dan meter per detik, dan sebagainya. Lalu di sini J-nya merupakan jarak, di mana jarak memiliki satuan, yaitu kilometer, meter, sentimeter, dan sebagainya. Lalu waktu. W ini merupakan waktu, di mana satuan yang biasa digunakan adalah jam, menit, detik, dan sebagainya, nak ya. Nah, rumusnya di sini sudah ditentukan atau Ibu tuliskan bahwa kecepatan merupakan rumusnya adalah K sama dengan J per W, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Lalu jarak J sama dengan K dikali W, atau jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Lalu berikutnya waktu, W sama dengan J per K, atau waktu sama dengan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Baik, kita lanjut ke pembahasan soal. Ke pembahasan soal, ya nak ya. Masing-masing soal, kecepatan, jarak, dan waktu. Sini pembahasan soal ya kecepatan. Soal kecepatan. 1. Muhammad Nur berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Muhammad Nur ke sekolah adalah 300 meter. Ditempuh dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan sepeda? Sepeda yang dikendarai Muhammad Nur baik. Perhatikan nak ya. Kita jawab. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari dulu, diketahui apanya. Nah, kita tulis ini. Diketahui. Nih, cari. Muhammad Nur ke sekolah menggunakan sepeda.
jarak rumah Muhammad Nur ke sekolah adalah, ternyata diketahui adalah jarak ya, 300 meter. Kita tulis di sini, diketahui J sama dengan 300 meter. Lalu ditempuh dalam waktu, nih waktu berarti 15 menit. Muhammad Nur ya, menempuh waktu selama 15 menit. Oke, kita cari sekarang. Ditanyakan apanya? Berapakah kecepatan? Ternyata yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda yang dikendarai Muhammad Nur. Berarti sini ditanyakan adalah K sama dengan, baik, kita lanjut sebelah sini nak ya. Nah, berikutnya yang perlu kalian ingat rumusnya. Ingat, nih segitiga. Ya, ingat tadi itu segitiganya. Kita taruh di sini saja, ya. Ingat di sini ada segitiganya. Kita tulis sini. Ya. Ingat aja Pak Jokowi bisa J K W. Nah, kan? Itu menentukan rumus pada kecepatan, ya. Jarak, waktu. Nih, ingat JKW. Terus ini K sama dengan, lihat K, nih K berarti J per W. Ya. Jarak dibagi waktu. Ya. Jarak dibagi waktu. Sama dengan jaraknya berapa? 300 meter, waktunya 15 menit. Sama dengan 20 meter per menit. Dapat disimpulkan bahwa kecepatan sepeda yang dikendarai Muhammad Nur adalah 20 meter per menit. Ya, di sini dapat ditulis jadi. Nah, di sini jadi kecepatan yang dikendarai Muhammad Nur adalah adalah 20 meter per menit. Ya. 20 meter per menit. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Itu contoh soal jarak. Ya, perhatikan ya, contoh soal jarak. Ibu mengendarai, ini kita tulis 2. Ibu mengendarai mobil ke rumah bibi. Mobil ke rumah bibi. Ke rumah bibi dengan kecepatan dengan kecepatan 34 km per jam. Jika ibu sampai di rumah bibi dalam waktu 5 jam, maka jarak yang ditempuh bibi
adalah sejauh baik, kita bahas sekarang. Jawab. Seperti yang pertama, yang harus kita ketahui terlebih dahulu, diketahui apanya ya, kita cari diketahui ke rumah bibi dengan kecepatan ya. K sama dengan 34 km per jam. Oke. Lalu yang kedua, coba sampai di rumah bibi dalam waktu tempuhnya ya. W sama dengan 5 jam. Terus yang ditanyakan apanya? Nih, waktu jarak ya. Jarak tempuhnya. Yang ditanyakan J sama dengan titik-titik. Oke, kita garis di sini ya. Ingat? Ini ya. J K W. J sama dengan ya, jaraknya. Ini K berarti kecepatan dikali waktu. Ya. Kecepatannya berapa? Nih, 34 km per jam. 34 km per jam. Dikali nih W-nya 5 jam. Sama dengan 34 km per jam kali 5 jam. Ini jamnya sama, cari saja, tinggal satuannya kita gunakan kilometer. Ya, berarti di sini 34 kali 5 170 km ya. Ya. Karena yang dicari adalah jaraknya. Berarti jaraknya adalah 170 km. Nah, dapat disimpulkan di sini jadi, maaf karena tidak muat. Jadi di sini jadi, kita tulis tadinya jadi jarak yang ditempuh nih, jarak yang ditempuh bibi adalah sejauh 170 km. Jarak tempuhnya. Oke. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Contoh soal waktu. Ya, contoh soal waktu. Ini ketiga, ya. Hasna ingin bepergian dari kota A. Hasna ingin bepergian dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A
Jarak dari kota A ke kota B adalah 70 km. Hasna mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 10 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B. Sini ya, Hasna ingin bepergian dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 70 km. Hasna mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 10 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Jawab. Ingat ini segitiganya ya, J, K, W ya, ingat. Diketahui apanya yang diketahui? Diketahui apanya? Di sini jarak dari kota A, ini jaraknya berarti J sama dengan 70 km. 70 km, oke. Lalu berikutnya yang diketahui adalah dengan kecepatan, berarti K sama dengan kecepatannya adalah 10 km per jam. 10 km per jam. Yang ditanyakan apanya? Sini, berapakah waktu tempuh? Berarti waktu W sama dengan titik-titik nih. Sini ya. Kita masukkan. Ini W. Ya, W berarti rumusnya adalah J per K. Jarak dibagi kecepatan. W sama dengan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 70 km per jam bagi kita kesini nah ya, sama dengan 70 km per 10 km per jam, sama dengan ini kilometer yang ditentukan adalah waktu, maka kilometernya tidak usah nih, udah kita coret nih jamnya ya, 70 bagi 10 7 jam. Maka
ya. Waktu tempuh untuk ke kota, untuk bisa sampai ke kota ya adalah 7 jam. Dapat disimpulkan di sini. Jadi, waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota adalah 7 jam. Ya, kalian nanti tulis di situ. Jadi, untuk ya waktu tempuh untuk sampai ke kota B adalah 7 jam. Baiklah anak-anak ibu sekalian, semoga kalian bisa memahami dan bisa mengaplikasikan ke tugas-tugas kalian. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.